radikal. Ini sama saja memecah belah umat, tapi tidak untuk konsep dan cerita yang ingin disampaikan. Sangat-sangat nol besar dan sampah. Udah jelaskan lebih banyak yang dislike daripada yang like. Waduh, ini film santri tapi kok opininya membuat kesan politisasi negatif, padahal sesama umat Islam bersaudara. Santri itu ada di pondok untuk belajar, bukan malah berkeliaran di jalanan. Film ini sungguh tidak bermanfaat dan tidak ada pembelajaran di dalamnya. Yang ada hanya kebencian dan pelecehan terhadap syariat Islam itu. Sungguh yang membuat film ini pasti akan mendapat balasan di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kabar saya cukup baik. Semoga teman-teman juga seperti itu ya. Nah, sekarang ini kita sedang heboh banget nih. Di beberapa kalangan ya, ini sedang dihebohkan oleh sebuah film. Saya dikasih tahu link film ini, kemudian menontonnya. Film apa itu? Nah, ini sudah ditayangkan di NU Channel. Saya juga terkejut, apakah ini film yang dijanjikan oleh NU Channel, katanya yang akan tayang tahun ini, yaitu The Santri gitu. Karena The Santri juga sudah dipromosikan dari tahun lalu, dan saya pikir ini akan menjadi jawaban dari kita selama ini menunggu-nunggu, apalagi The Santri kalau dalam trailernya ya. Dan beberapa orang menyebut trailer itu adalah teaser. Nggak tahu deh sebenarnya itu trailer atau yang disebut dalam teaser atau trailer itu ada adegan di Amerika gitu kan. Itu kan keren banget ya kalau Santri sampai ke Amerika, syuting di Amerika gitu, aku pikir akan amazing banget. Itu belum ada kabarnya. Nah, aku pikir ini kemunculan film itu di NU Channel. Ternyata belum ya. Karena film itu akan menarik selain tadi dari adegan di Amerika, kemudian dikerjakan oleh sutradara go internasional katanya, yaitu Livi Zeng, yang karya-karyanya udah banyak ya, mungkin beredar di tempat-tempatnya beredar gitu ya. Nah, itu kan keren banget kan. Nah, ternyata bukan itu, bukan film The Santri, tapi ternyata adalah My Flag, bendera. Ini mirip sebuah merek susu ya, tapi tentu saja bukan. Saya akhirnya tertarik untuk menontonnya gitu. Karena kasihan kan, temen udah ngasih link, masa saya nggak buka gitu. Saya aja kalau ngirim YouTube ke temen pengennya dibuka kan. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa sih yang kenapa orang itu heboh gitu. Nah, ini di adegan pertama. Ya, sebuah pemandangan terhampar begitu indahnya ya di scene pertama banget, scene awal itu pegunungan, ada matahari di sana, ada awan-awan yang bergerak. Wah, indah banget di sini. Kemudian ada suara kiai yang sedang memberikan wejangan. Ya. Maka sejauh mana iman kita adalah sejauh mana kita ikut menjaga bangsa dan negara. Ya, di sini kiai menyampaikan bahwa mencintai sejauh mana iman kita adalah sejauh mana kita ikut menjaga bangsa dan negara. Itu artinya bahwa mencintai negara juga bagian dari iman ya, harus seperti itu kira-kira. Ya, nah setelah memperlihatkan beberapa orang yang sepertinya santri gitu sedang mendengarkan ceramah tadi, tiba-tiba ada kemunculan sebuah matahari dari atas gunung. Keren banget di sini. Tampaknya di bawah gunung tadi ada satu pesantren dan ada santrinya ya, karena di adegan berikutnya itu tuh orang-orang lagi mengumpulkan sampah tuh. Sebuah usaha mungkin ya, usaha dari orang-orang di sini yang mengumpulkan sampah kemudian mendapatkan uang. Tiba-tiba dia ketemu sekelompok cowok dengan sekelompok cewek itu berpapasan, dia berjalan, nggak menyapa, nggak apa, tuh saling ketawa-tawa gitu. Cinta untuk membahagiakannya, dan bendera untuk menjaga hidupnya. Nah, di sini ada ngomong tentang cinta, tentang bendera gitu, tapi kok adegan
kayak bercanda-canda antara perempuan dengan laki-laki, sekelompok perempuan dan sekelompok laki-laki gitu. Apa hubungannya? Di sini saya mulai bingung nih. Ini hubungannya apa sih dengan bendera yang pertama gitu? Apa? Tak pikir itu akan membahas langsung bendera Indonesia. Ternyata dia ada cinta-cinta. Kemudian adegan ke warung, pasar. Ya, dia pada membeli bendera ya. Nah, di sini saya baru tahu ya, memang maksudnya itu adalah bendera merah putih. Benderanya jatuh ketika ada mungkin sekelompok penjahat di pasar itulah, sekelompok orang-orang berandal gitu ya. Kayaknya gitu yang menabrak si kelompok orang-orang yang membawa bendera. Benderanya tuh jatuh. Dan dia tuh di sini sangat tergambarkan mencintai bendera itu. Kenapa sih tadi kok orang itu sampai menjatuhkan si bendera gitu. Adegan berikutnya jualan koran di pinggir jalan, di lampu merah kayaknya nih. Dan anak-anak tadi memberikan bendera kepada pengendara mobil. Wah, ini kalau direview semua per detik akan kelamaan. Saya salut sebenarnya, ini film baru 1 minggu ya. Penontonnya udah 800.000 nih, hampir 1 juta ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Dan juga like-nya berapa nih? Nah, sayangnya like dan dislike-nya itu nggak ketahuan nggak ketahuan berapa, jadi kita nggak tahu. Nah, kerennya lagi adalah udah 42.247 komen untuk sampai malam ini nih. Tapi komentar-komentarnya itu agak aneh ya. Maksudnya kalau saya kan tadi terkagum-kagum ya, ada adegan gunung, awan, matahari, lalu ada adegan sekelompok orang yang sedang mengumpulkan sampah dan mendapat uang. Itu kan keren banget. Kenapa sampai banyak komentar yang justru kayaknya nih agak marah-marah nih, menebar kemarahan. Kenapa ya? Dari segi pengambilan gambar dan editing patut diacungi jempol, tapi tidak untuk konsep dan cerita yang ingin disampaikan. Sangat-sangat nol besar dan sampah. Udah jelaskan lebih banyak yang dislike daripada yang like. Nggak ketahuan nih sebenarnya, tapi dia mengomentari banyak yang dislike-nya katanya. Waduh, ini film santri tapi kok opininya membuat kesan politisasi negatif. Padahal sesama umat Islam bersaudara. Santri itu ada di pondok untuk belajar, bukan malah berkeliaran di jalanan. Film ini sungguh tidak bermanfaat dan tidak ada pembelajaran di dalamnya. Yang ada hanya kebencian dan pelecehan terhadap syariat Islam itu. Sungguh yang membuat film ini pasti akan mendapat balasan di akhirat kelak. Aduh, kayaknya ngeri-ngeri nih. Di hati ini kok sedih dan ingin menangis melihat NU yang sekarang. Aku yang pengikut NU aja sedih lihat ini, apalagi pendiri NU. Wah, kok dari tadi komentarnya panas-panas semua ya. Menghadirkan sikap cinta NKRI dengan semangat patriotis dan nasionalis itu sangat bagus. Tapi tolong hendaknya jangan sampai ada pihak-pihak yang tersinggung melalui adegan seperti ini. Radikal tak ada hubungannya dengan cadar. Lantas mengapa seolah-olah di film ini mereka yang bercadar diibaratkan radikal? Ini sama saja memecah belah umat. Jadi itu beberapa komentar banyak sekali ya. Kalau sampai malam ini ada 42.000 lebih komentar. Tidak mungkin kita baca semua di konten ini. Tapi ya itulah, saya jadi penasaran sebenarnya apa sih konten di film ini gitu. Kita lihat aja ya. Ini sampai menit 20:21 masih menarik nih tentang upacara bendera. Wah, kemudian di menit ada main biola, latihan pencak silat. Di sini menarik nih, karena saya juga penggemar film ini ya, kolosal ya. Jadi kalau ada berantem-berantemnya itu menarik banget. Nah, sejauh mana imanmu, sejauh itu pula cintamu pada negeri. wah, di sini mereka berantem beneran nih. Sekelompok orang yang membawa bendera merah putih, kemudian menyerang, berantem gitu dengan kelompok bendera lain nih. Ada bendera hitam dan bendera putih.
yang sebenarnya nggak jelas tulisannya. Tapi yang paling seru adalah ketika perempuan di situ yang berkerudung juga itu berantem sama perempuan lain yang bercadar, kemudian dia duk 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 gitu. Aku pikir ini Lasmini gitu, versi terbaru gitu kan. Ternyata nggak ada hubungannya. Lasmini itu Indonesia zaman dulu tapi dia belum merah putih. Ada yang satu miris ya, satu hal yang miris di situ ketika menurut saya nih si tokoh yang perempuan itu mencabut cadarnya gitu. Jadi ini maksudnya film ini tentang apa ya? Tadi ada cinta ketawa-tawa dengan ketemu sekelompok perempuan, ketika yang cowok ketemu gitu. Bendera tiba-tiba ada berantem. Nah, rupanya ini nih kalau teman-teman yang udah nonton pasti juga mungkin sama ya perasaan prihatinnya. Kenapa sih kelompok yang berbeda itu harus langsung dihajar? Ini persekusi, ini melanggar HAM sebenarnya kalau adegan ini. Kalau di dunia nyata ya. Oke, itu dia ya beberapa adegan di film ini sesungguhnya yang teman-teman masih bisa menontonnya di channel YouTube-nya NU Channel. Nah, ini yang membuat saya ikut prihatin seperti saya bilang tadi adalah kenapa orang yang bercadarnya itu harus langsung dipersekusi gitu. Sedangkan di Indonesia nggak seperti itu. Kalau kita ada perbedaan, kita harus bagaimana menyatukan perbedaan itu kan. Nah, di situ kayaknya tuh stigmatisasi, betul nggak? Di stigma bahwa orang yang bercadar, kelompok yang itu tuh harus dihajar gitu. Itu kan ini jadi pertanyaan gitu sebenarnya. Di satu sisi tadi mengajarkan cinta dan sebagainya, ternyata mereka membawa langsung emosi-emosi permusuhan tanpa ada penjelasan si orang-orang bercadar itu sudah melakukan apa gitu sehingga harus dipersekusi. Oke, tapi secara umum film ini bagus ya kalau memang secara dari pengambilan gambar, lalu pemandangan-pemandangannya gitu. Tapi hal yang memprihatinkan adalah itu tadi. Soal persekusi tanpa alasan gitu. Kalau mungkin teman-teman itu melihat bahwa ini adalah NU Channel ya, NU Channel yang mungkin NU gitu. Taunya NU kenapa menyuarakan seperti ini sih gitu. Nah, kalau menurut saya teman-teman tuh udah usah terlalu berlebihan juga ya. Ini film walaupun mungkin tayang di NU Channel, kalau memang nilai-nilainya seperti ini sebenarnya itu bukan membawa nilai-nilai NU gitu. Karena NU mengajarkan tentang keramahan, perbedaan pendapat, menerima orang yang berbeda itu sangat biasanya kita rangkul banget gitu. Yang saya tahu gitu ya. Iya, jadi film ini agak kurang jelas ya sebenarnya yang jahat itu yang mana gitu. Karena ya mereka hanya berpakaian seperti berpakaian berbeda, bercadar gitu, terus langsung diserang. Nggak tahu kesalahannya yang bercadar ini apa gitu. Ini semacam gebuk rata, gebiah uyah gitu loh. Kalau kita melihat, ya kalau orang gondrong di jalan misalnya kita anggap preman. Kemudian orang yang tatoan itu nggak pernah sholat gitu. Lalu orang yang berbaju lusuh itu miskin banget gitu. Itu kayak jadi stigma kayak gitu ya maksudnya. Stigma umum. Dia mungkin nggak tahu ide ini berangkat dari apa. Apakah dia karena pernah mendengar bahwa banyak orang teroris itu bercadar, misalnya seperti itu, mungkin saja ya. Tapi kan di film ini tuh dia membuat terornya seperti apa, kapan di film itu karena dia sebagai sebuah cerita. Masa dia ingin menggabungkan sebuah cerita di kehidupan lain, kemudian ada orang yang seperti itu, kemudian tanpa digambarkan bahwa dia jahatnya itu apa, kemudian diserang gitu. Itu di situ aneh sih sebenarnya. Dan menurut saya seandainya kelompok yang bercadar itu adalah yang mungkin radikal, teror dan sebagainya, nggak semua seperti itu juga ya. Kalau misalnya gini lah, ada stigma orang botak itu pinter ya. Apakah saya juga pinter? Kan nggak juga gitu. Teman saya gondrong, apakah dia adalah preman? Apakah dia hatinya kasar? Kan nggak juga gitu. Saya berkumis, apakah saya juga setegar yang tergambar dalam kumis-kumis dan jenggot saya? Belum tentu juga gitu. Jadi ini tuh kayak kalau teman-teman nonton film SD, film ketika kita SD tuh, oh itu baik tuh. Terus
lainnya nggak baik. Semacam itu, segambaran seperti itu gitu. Ya, itu tergambarkan seperti terlalu hitam putih gitu. Seperti tadi orang yang bercadar itu harus kita musuhi gitu kan, nggak juga. Di sini kita melihat mereka sepertinya santri gitu ya. Teman-teman tahu nggak, beberapa santri di pesantren itu ada artikel beritanya itu orang yang bercadar itu mereka jadi petugas pengibar bendera merah putih itu. Lalu banyak pesantren-pesantren yang moderat juga yang santrinya menggunakan cadar gitu. Jadi terlalu gebiah uyah. Ini yang dimaksud dengan gebiah uyah. Terlalu mengeneralisir, terlalu menganggap hitam putih bahwa kelompok yang cadar itu harus kita musuhi. Nggak juga gitu. Orang-orang bercadar dan baik itu banyak gitu. Jadi kalau di sini kemudian ingin menyebarkan suatu pemahaman bahwa orang bercadar harus kita musuhi, itu sangat salah gitu. Kalau memang film ini ingin bicara seperti itu. Ya, dan di sini sebenarnya ada ungkapan-ungkapan yang sangat baik sebenarnya, slogan-slogan yang disampaikan itu kok, tapi digambarkannya dengan permusuhan, dengan berantem tadi gitu. Itu yang cukup disayangkan gitu. Teman-teman mungkin masih resah dan gelisah ya kenapa harus ada film ini. Tapi saran saya begini, ini kan sebuah film. Kalau teman-teman nonton film horor, apakah itu akan jadi takut? Teman-teman nonton film komedi, apakah harus menjadi orang lucu? Teman-teman nonton film berantem-berantem kayak misalnya film silat gitu, apakah harus menjadi ahli silat? Kan enggak juga. Teman-teman menonton film tentang detektif, apakah harus menjadi detektif? Kan enggak juga. Jadi kita anggap aja film ini sebagai hiburan, nggak usah terlalu pusing memikirkan kok begini kok begitu. Jadi anggap saja bahwa mungkin mereka itu pembuat film ini ingin menebarkan ideologi tentang cinta tanah air. Tapi percayalah, kalau sebuah film yang ingin menggambarkan cinta tanah air, membela bendera, membela Indonesia, tapi dengan penggambaran seperti ini, ya itu belum gitu. Jadi ya teman-teman nggak usah menganggap itu sebagai film penyebaran ideologi untuk mencintai tanah air gitu. Mencintai tanah air itu bisa dengan bermacam-macam kok ya kan. Dengan kita menghormati orang lain, merangkul kelompok yang berbeda, itu juga bukti untuk mencintai tanah air. Oh ya, satu lagi. Seandainya nih film munculnya di tahun zaman Belanda gitu misalnya, ya, untuk mengobarkan semangat karena masih ada penjajah Belanda, itu akan tepat sekali. Tapi di zaman sekarang yang Indonesia itu sudah menjadi satu dengan berbagai kelompok yang berbeda-beda. Kalau ada kelompok yang berbeda ya harusnya bukan dimusuhi dengan adegan seperti tadi gitu. Jadi kalau teman-teman menganggap ini terlalu serius, menurut saya agak keliru. Kita sebagai hiburan aja. Anggap saja film ini bukan film untuk mengajarkan cinta tanah air. Film biasa seperti kita nonton film-film yang lain. Itu akan membuat lebih lega. Oke, kita tunggu film-film berikutnya yang akan kita tonton terus di YouTube pastinya. Dan juga semoga saya bisa mengupasnya lain kali film-film baru itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.